Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang materi sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan apa itu sifat-sifat bunyi dan indera pendengaran. Apa itu bunyi? Bunyi merupakan hasil suatu getaran dan merupakan hasil perambatan energi. Semakin kuat benda bergetar, maka semakin kuat bunyi yang dihasilkan. Dan sebaliknya, semakin lemah benda bergetar, maka semakin lemah bunyi yang dihasilkan. Nah, jadi dengan demikian, bunyi adalah gelombang longitudinal hasil dari suatu getaran yang dapat merangsang indera pendengaran. Bunyi disebut sebagai gelombang longitudinal karena arah perambatan bunyi sejajar dengan arah getarnya. Sumber energi tertentu saja sangat banyak dan bermacam-macam. Contohnya alat musik, pita suara, dan gerakan-gerakan benda lain yang dapat menghasilkan getaran sehingga menimbulkan bunyi. Nah, anak-anak, apakah pernah kalian bermain kaleng telepon? Jika pernah, mengapa kaleng telepon itu bisa bunyi? Nah, sebelum kita lanjut tentang kaleng telepon, di sini Bapak akan menjelaskan sifat-sifat bunyi. Energi bunyi mempunyai sifat dapat berpindah ke tempat lain dengan cara merambat melalui media tertentu. Getaran bunyi merambat dalam bentuk gelombang. Oleh karena itu, bunyi yang merambat disebut gelombang bunyi. Gelombang bunyi dapat merambat melalui zat padat, cair, dan gas. Perambatan berlangsung paling cepat melalui udara. Gelombang bunyi tersebut hampir sama seperti gelombang air. Yang pertama, perambatan bunyi melalui benda padat. Bunyi dapat merambat melalui benda padat. Perambatan bunyi melalui benda padat dapat menggunakan untuk membuat mainan, misalnya membuat mainan telepon-teleponan atau kaleng telepon. Yang kedua, perambatan bunyi melalui benda cair. Selain merambat melalui benda padat, bunyi juga dapat merambat melalui benda cair. Nah, ketika dua batu diadu di dalam air, bunyi yang ditimbulkan dapat kita dengar. Hal itu menunjukkan bahwa bunyi dapat merambat melalui zat cair. Sifat bunyi yang dapat merambat melalui zat cair dimanfaatkan oleh tim SAR untuk mencari dan menolong kecelakaan yang terjadi di tengah laut. Adanya sifat itu komunikasi antara orang yang ada di atas kapal dan penyelam dapat dilakukan sehingga pencarian korban dapat berjalan lancar. Nah, yang ketiga, perambatan bunyi melalui benda gas. Salah satu benda gas adalah udara. Bunyi dapat merambat melalui udara, seperti bunyi guntur yang sering kita dengar pada saat hujan. Ketika terjadi guntur, tekanan udara berubah, yaitu naik turun. Perubahan tekanan ini terus berpindah melalui tumbukan bagian-bagian kecil molekul udara. Dengan demikian, gelombang bunyi merambat ke segala penjuru dan terdengar dari berbagai arah. Nah, anak-anak, ayo kita memperhatikan video yang berisi cara membuat kaleng telepon berikut ini. Kemudian nanti anak-anak coba sebutkan apa saja sifat bunyi yang ada di dalam video pembuatan kaleng telepon tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Wijayo, NPM 2053038. Di sini saya akan melakukan percobaan tentang sifat-sifat bunyi dan keterikatannya dengan indera pendengaran. Sifat-sifat bunyi terdiri atas 3. Yang pertama, perambatan bunyi melalui benda padat, yang kedua melalui benda cair, dan yang ketiga melalui benda gas. Percobaan pertama saya akan melakukan pada benda padat, yaitu telepon benang. Langkah-langkah sebelum kita lakukan adalah menyiapkan bahan dan alat. Alat dan bahannya yaitu 2 gelas plastik, yang kedua benang, dan yang ketiga jarum.
Langkah kedua yaitu kita bolongi dulu gelas plastiknya. Setelah kita melubangi kedua gelas ini, langkah selanjutnya yaitu kita masukkan sebuah benang ke dalam lubang yang sudah kita lubangi. Setelah kita masuki benang ke dalam lubang, langkah selanjutnya yaitu kita mengikat benang di setiap ujungnya agar tidak mudah lepas saat melakukan telepon nanti. Selesai. Langkah selanjutnya kita coba apakah berhasil. Jadi ketika kita membunyikan salah satu gelas, maka bunyi itu akan merambat ke benang ini, lalu merambat ke salah satu gelas lainnya dan menghasilkan rambatan bunyi benda padat. Percobaan kedua yaitu rambatan bunyi melalui benda cair. Langkah pertamanya yaitu kita siapkan air, corong air, dan pulpen. Selanjutnya kita masukkan corong ke dalam air. Nah, corong ini, ujung corongnya harus masuk ke dalam airnya agar berhasil. Lalu pulpennya kita pukul-pukul di wadah air di sampingnya. Ketika wadah air kita pukul dengan pulpen, maka rambatan bunyi itu akan masuk ke dalam air, dan rambatan itu menghasilkan bunyi yang sangat kecil. Maka itu yang dinamakan rambatan bunyi melalui benda cair. Kesimpulannya, bunyi yang dihasilkan dari setiap media perambatan bunyinya tidak sama. Alasannya karena jumlah partikel pada setiap benda juga berbeda. Benda padat merambatkan bunyi paling cepat, lalu diikuti benda gas, dan yang paling lemah adalah benda cair. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, apakah sudah paham belum dengan cara pembuatan kaleng telepon tadi yang sudah disaksikan di video? Jadi bagaimana pembuatan telepon dari kaleng bekas? Nah, yang pertama ada alat dan bahan yang berupa 2 kaleng dan benang paku. Untuk langkah-langkah pembuatannya seperti dalam video tadi, yaitu yang pertama kita siapkan 2 kaleng bekas susu cair dan benang nilon. Sebaiknya jangan terlalu panjang agar getaran benang dan gelombang bunyi dapat merambat dengan baik. Yang kedua, buang 1 bagian dasar kaleng, dan dasar kaleng yang satunya lagi kita lubangi dengan paku kecil di bagian tengahnya. Yang ketiga, kita masukkan benang ke dalam lubang. Kemudian kita ikat benang itu dari dalam kaleng. Tujuannya agar ikatan itu tersangkut di lubang sehingga benang menyatu dengan kalengnya. Lalu langkah yang keempat, kita ulangi lagi langkah ketiga sebelumnya pada kaleng kedua. Dan yang kelima, telepon mainan sudah siap. Karena sudah paham bagaimana kaleng telepon bisa menghasilkan bunyi? Jika belum, pernah memukul dinding
Kalau kita memukul dinding, apakah akan menghasilkan bunyi? Apabila kita memukul dinding lalu telinga kita ditempelkan ke dinding, maka bunyi dinding yang kita pukul akan menghasilkan rambatan ke telinga yang menghasilkan bunyi. Ini dilakukan agar kita dapat mendengar bunyi yang dihasilkan oleh rambatan dinding. Seperti halnya kaleng telepon. Apabila kita berbicara di dalam kaleng telepon itu, maka rambatan bunyi itu akan merambat ke benang lalu menghasilkan ke kaleng yang kedua dan menghasilkan bunyi. Nah, ini juga sama seperti halnya pada alat musik, namun bunyinya merambat ke udara. Nah, kesimpulan untuk hari ini yaitu bunyi merupakan hasil suatu getaran dan merupakan hasil perambatan energi. Nah, sifat-sifat bunyi terdiri atas 3, yaitu yang pertama melalui benda padat, yang kedua melalui benda cair, dan yang terakhir melalui benda gas. Nah, perambatan yang paling cepat yaitu pada melalui benda gas, yang kedua melalui pada benda padat, dan yang terakhir melalui pada benda cair. Nah, semakin kuat benda bergetar, maka semakin kuat bunyi yang dihasilkan, dan sebaliknya semakin lemah benda bergetar, maka semakin lemah juga bunyi yang dihasilkan. Jadi dengan demikian, bunyi adalah gelombang hasil dari suatu getaran yang dapat merangsang indera pendengaran. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.